Halo semuanya, selamat datang di video storytelling praktikum kali ini. Kita akan membahas tentang titrasi redox iodometri, sebuah metode penting dalam kimia analitik. Praktikum kali ini kita akan membahas tentang titrasi redox iodometri yang bertujuan menjelaskan proses standarisasi natrium triosulfat dengan KBRO3. 2. Menetapkan konsentrasi natrium triosulfat. Yang ketiga, menentukan kadar cuplikan secara iodometri. Praktikum ini kita akan menggunakan titrasi redox iodometri. Titrasi yang menggunakan prinsip redox sehingga disebut dengan titrasi redox atau titrasi oksidasi reduksimetri. Nah, proses ini dapat secara langsung dan tidak langsung. Pada titrasi caranya ini itu reaksi redox terjadi antara suatu oksidator kuat dengan Ki sehingga membentuk I2. Kemudian jumlah I2 yang dibebaskan dititrasi dengan reduktor seperti triosulfat S2O32-. Indikator yang digunakan dalam titrasi ini adalah rautan kanji atau amilum yang akan membentuk kompleks berwarna biru dengan iodium. Titrasi berakhir setelah warna biru tepat hilang. Larutan standar Na2S2O3 atau natrium triosulfat bukan zat standar primer sehingga perlu larutan iodin digunakan sebagai titran, sedangkan larutan triosulfat digunakan untuk menitrasi iodin yang berlebih. Indikator pati ditambahkan untuk menandai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru tua menjadi bening. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada alat, ada buret, labu Erlenmeyer, pipet, dan lain-lain. Terus bahannya ada larutan iodin, larutan triosulfat, sampel yang digunakan dan indikator pati, itu yang penting. Pada praktikum ini cara kerjanya yang pertama adalah pembuatan dan standarisasi larutan. Kenapa harus distandarisasi? Karena itu belum sesuai dengan standar. Yang pertama, pembuatan larutan standar natrium triosulfat 0,1 molar. Yang pertama, kita melarutkan padatan ini dan dihitung massa yang dibutuhkan. Kedua, ditimbang dengan tepat larutan padatan dalam gelas buret. Yang ketiga, masukkan ke dalam labu takar sesuai dengan volume yang diinginkan dan tambahkan aqua gas sampai garis. Terus ada yang kedua, standarisasi larutan natrium triosulfat. Yang pertama, setelah pembuatan itu kita akan membuat larutan standar KBRO3 dengan cara menimbang secara teliti kurang lebih 0,278 gram KBRO3. Kemudian larutkan dengan aqua gas sebanyak 50 ml dalam gelas beker. Yang kedua, pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml dengan ditambahkan aqua gas sampai garis batas. Yang ketiga, pipetlah 10 ml larutan KBRO3 di atas dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang keempat, ditambahkan 3 ml larutan Ki 1 molar dan 2 ml H2SO4 asam sulfat 1 molar. Yang kelima, titrasi dengan larutan natrium triosulfat yang akan distandarisasikan sehingga larutan berwarna kuning muda. Yang keenam, tambahkan 2 ml indikator aluminium 1% yang baru dibuat. Yang ketujuh, lanjutkan titrasi sehingga warna biru tepat hilang. Ke-9, ulangi lagi sebanyak 3 kali hingga mendapatkan hasil yang bagus. Pada pembuatan dan standarisasi larutan, ternyata ada beberapa catatan loh. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru tua menjadi bening. Ini menunjukkan bahwa semua iodin telah bereaksi dengan triosulfat. Agar titrasi iodometri berjalan dengan baik dan akurat, ada beberapa tips. Yang pertama, larutan amilum 1% dibuat dengan cara melarutkan 1 gram amilum dalam 100 ml air mendidih, kemudian didinginkan dan disaring. Yang kedua, ada atau tidaknya iodid dalam Ki dapat ditunjukkan dengan menambahkan H2SO4 encer. Tidak ada iodid ditandai dengan warna kuning, tidak segera tampak. Jika indikator amilum ditambahkan maka tidak terjadi warna biru.
Keselamatan kerja sangatlah penting dalam praktikum ini. Pastikan untuk selalu menggunakan APD seperti sarung tangan, jas lab, sepatu, dan juga masker, serta ikuti prosedur keselamatan kerja yang diterapkan. Agar praktikum titrasi ini dapat dinyatakan berjalan dengan baik dan benar, ada tips 3 cara tahu. Yang pertama, kita membuat larutan dengan tepat. Yang kedua, kita mengukur volumenya yang tepat. Yang ketiga, kita penanganan menggunakan indikator amilo. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Yang kedua, ada penetapan kadar tembaga pada puisi. Kita menyiapkan sampel puisi yang telah disiapkan di laboratorium. Kita memipat 10 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam air lumayan 250 ml, ditambahkan 2,5 ml larutan KI 1 molar. Terus kita titrasi dengan larutan triosulfat yang distandarisasi sampai warna larutan berubah menjadi coklat muda atau kuning. Terus keempat, kita tambahkan 2 ml indikator amilum, titrasi dilanjutkan sehingga warna biru menjadi pudar atau merah biru muda. Terus yang kelima, kita menambahkan 2,5 ml larutan KCNS. Jika timbul warna biru, lanjutkan titrasi sehingga warna biru tepat hilang. Terus kita keenam mencatat larutannya. Yang ketujuh, kita menghitung kadar CU dalam puisi tersebut. Sekian pada titrasi iodimetri kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.